perencanaan pengajaran bahasa. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Alia. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri ilmu. Ciri-ciri ilmu yaitu ada bisa dibuktikan kebenarannya, bersifat universal, bersifat objektif, mengandung ontologi atau mengandung objek, epistemologi, memiliki metode penelitian, aksiologi, memiliki manfaat, dan sifat ilmu sangat faktual dan teoritis. Lu pakai headset dulu deh. Saya gue dicek. Kenapa ini hilang? Selanjutnya saya serahkan ke Aca. Selanjutnya yaitu bagan ilmu pendidikan. Ini adalah konsep dari bagan ilmu pendidikan. Bisa dilanjut. Alasan pentingnya mata kuliah ilmu pendidikan bagi mahasiswa LPTK. Yang pertama ada alasan profesional. Yang kedua, guru dituntut memiliki kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Selanjutnya saya serahkan ke Lucy. Ya, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Kompetensi pedagogik. Menguasai karakteristik peserta didik. 2. Menguasai teori belajar dan prinsip belajar yang mendidik serta memimpin. 3. Siap mengembangkan kurikulum. 4. Mampu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. 5. Menguasai iptek dan mampu memanfaatkan. 6. Mengembangkan potensi peserta didik dan memfasilitasi. 7. Berkomunikasi efektif, empati dan santun. 8. Mampu menyelenggarakan penilaian dan evaluasi hasil belajar. 9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran peserta didik. Next. Boleh slide selanjutnya enggak? Maaf. Ya, slide selanjutnya menjelaskan kompetensi kepribadian. Dalam kompetensi kepribadian terdiri dari jujur, disiplin, adil, peduli, arif, bijaksana, dewasa, dan matang. Sabar, tanggung jawab, berdedikasi, dalam kurung penuh pengabdian pada kebaikan dan umat. Melaksanakan penuh cinta. IMTAKI. Next. Lalu kompetensi sosial terdiri dari sikap, inklusif, objektif, tidak diskriminatif, berkomunikasi empati, santun kepada siapapun,
terampil beradaptasi dengan tempat dan budaya. Selanjutnya saya serahkan kepada Haris. Pada Haris mungkin ya. Iya, Ya, Haris. kompetensi profesional menguasai Bentar. materi struktur. Saudara, saya dari tadi itu lucu mendengarkan presentasinya. Itu salah ketik atau memang profesional atau gimana ya? Ya, itu mungkin salah ketik ya. Itu kompetensi profesional ya. Silakan dilanjut. Nggak usah. Next. Lanjut. Apa sih? Ya. Halo. Nah, ini Iya. yang mana nih? Ini profesionalnya belum dijelasin ini. Kompetensi profesional. Ha. Ya, Oh, iya. biar dijelasin dulu. Ha, silakan. Iya, Pak. Kompetensi profesional nomor 1, menguasai materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. 2, menguasai materi yang diampu. 3, mengembangkan materi yang diampu. 4, mengembangkan profesi. 5, memanfaatkan iptek untuk mengembangkan diri. 6, mampu mengaplikasikan materi ajar. 7, mampu mengelola siswa, kelas, dan proses belajar pembelajaran. 8, menguasai dan melaksanakan manajemen pendidikan. 9, mengerti dan mampu melaksanakan bimbingan. 10, mampu menguasai evaluasi kependidikan. 11, terpicu dan sanggup melaksanakan penelitian. 12, mampu menerapkan hasil penelitian dari hasil para peneliti lain juga. Ya, next. Istilah kompetensi menurut UU RI nomor 14 tahun 2005. Bab 1 pasal 1 ayat 10 adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Next. Alasan manusiawi. Mengkaji, menelaah, bernalar, beranalisis, dan membumikan ilmu pendidikan adalah kebutuhan manusiawi. Itu sebabnya mahasiswa diharapkan mampu mencintai profesinya dan mencintai tugas mendidik, memiliki kemampuan komunikatif dengan siapapun atau soft skill, terangsang niatnya untuk terus mengkaji dan meneliti lebih jauh bidang ini sehingga mampu menemukan berbagai hal baru yang akan memperkaya ilmu pendidikan. Menyadari betapa fakta membuktikan bahwa hasil pendidikan tidak bisa diamati langsung. Next. Oke, sekian presentasi Oke, dari ya Kak. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Bentar ya. Terima kasih. Terima kasih presentasinya kelompok 4 ya. Tidak masalah, mungkin ini pengalaman baru bagi saudara dalam mempresentasikan salah satu materi mata kuliah ya.
Tapi tidak masalah. Ya namanya latihan ada salah ada benarnya ya. Oke. Masalah presentasi untuk penggantian saya akan mengomentari masalah slide dulu. Slide masalah penggantian slide kok itu agak ribet ya tadi. Balik di awal, balik di akhir, balik lagi di awal kayak gitu. Itu apakah di hyperlink ya? Iya. Buat slide-nya di hyperlink itu. Iya Pak, benar di hyperlink. Oh ya, kalau misalkan bingung jangan di hyperlink yang saudara. Cukup biasa saja nggak masalah. Ya, maksudnya jangan ada penggantian apa namanya animasi kayak gitu nggak masalah. Ya, jadi biasa saja untuk animasinya. Jadi kalau ketika nanti presentasi itu nggak bingung tadi kayak tadi karena kita presentasi di depan itu sudah apa namanya sudah mentalnya sudah agak down ya agak down terus ditambah nanti slide-nya bolak-balik kayak gitu jadi kan malah down lagi kayak gitu jadi dibuat biasa saja masalah apa namanya transisinya ya transisi perpindahan slide-nya itu nggak usah dibuat apapun ya sudah urut saja dari awal sampai akhir urut saja nggak masalah. Terus untuk masalah pemilihan background warna itu saya sudah baik ya, sudah baik karena tulisannya juga jelas, mudah dibaca. Tetapi di sini saya ingin mengomentari ada beberapa tulisan kayak profesional. Tadi itu kan typo ya, berarti itu harusnya tidak boleh seperti itu kayak gitu ya. Terus apalagi tadi ada beberapa kata yang memang itu salah ketik, tapi tidak masalah itu manusiawi. Tapi lain kali diusahakan itu jangan terjadi ya itu. Terus masalah penjelasan sekarang. Masalah menjelaskan itu saudara itu jangan membaca slide-nya ya. Jadi dijelaskan, tapi nggak masalah ini mungkin pengalaman pertama, tapi untuk selanjutnya atau mata kuliah yang lain tidak hanya mata kuliah pengantar pendidikan saja, tapi mata kuliah yang lain ketika ada tugas presentasi seperti ini, itu saudara itu jangan hanya membaca slide ya. Ketika saudara membaca slide ya sudah tahu, audiens juga sudah tahu isinya slide ya itu, ngapain dibaca kayak gitu loh. Intinya presentasi itu mempresentasikan, menjelaskan apa yang ada di dalam slide-slide itu kayak gitu. Memang di dalam slide-slide itu kan poin-poinnya saja kan tidak apa namanya tidak paragraf ditempel itu sudah bagus. Jadi nggak tulisan saja apa namanya tidak seperti tulisan di buku tapi memang poin-poin saja itu sudah sesuai harapan saya. Tetapi di sini jangan dibaca Saudara. Jadi ketika mempresentasikan itu dijelaskan. Ya, dijelaskan. Jadi misalkan kayak tadi alasan kita mempelajari pendidikan itu ada dua, yaitu alasan manusiawi dan alasan profesional. Alasan profesional itu terbagi menjadi 4, yaitu profesional sendiri, pedagogik, sosial, dan apa tadi satunya? Budaya atau apa tadi? Di atas, Saudara. Di tengah ya. Bawahnya bagan ilmu, bawahnya bagan ilmu. Nah ini, jadi alasan mempelajari mata kuliah pendidikan itu ada 2, yaitu alasan profesional dan alasan apa tadi manusiawi kayak gitu. Alasan profesional itu lebih dikhususkan untuk guru, di mana guru itu harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional, di mana masing-masing kompetensi ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya moderator memberikan slide selanjutnya kayak gitu. Mana? Slide selanjutnya. Nah, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan bla bla bla. Jadi jangan dibaca kompetensi pedagogik. 1, menguasai karakteristik peserta didik. 2, menguasai teori belajar. Nah, itu audiens juga sudah bisa membaca kayak gitu loh. Maksudnya di sini saudara menjelaskan dari 9 poin ini dirangkum kayak gitu loh saudara. Jadi jangan kompetensi pedagogik. 1, menguasai karakter peserta didik. 2, menguasai teori belajar. Nah, kayak gitu audiennya sudah tahu kalau tulisannya ya itu. Jadi diharapkan audien itu tahu apa sih sebenarnya pedagogik itu biar audien itu lebih
lebih paham untuk memahami kompetensi pedagogik itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Jadi jangan dibaca ya. Itu untuk mata kuliah yang lain seperti itu ya. Jadi ketika presentasi jangan dibaca ya itu. Tapi untuk poin-poinnya sudah oke. Ditulis poin-poinnya memang benar, itu harapan saya. Cuman di poin-poinnya saja. Tetapi poin-poin di sini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk dijelaskan ya. Dibaca sama dijelaskan itu berbeda ya. Jadi enjoy saja menjelaskan ya memang sih. Dulu saya juga seperti kalian kok. Itu proses ya, itu proses ketika kita bisa menjelaskan luwes, enak itu memang proses. Jadi nggak apa-apa, ini sebagai pelajaran saja. Jadi itu ya cara menjelaskan. Terus menjelaskan lagi istilah-istilah. Nah, bawahnya itu coba diklik slide 12. Slide 12. Tadi saya agak lucu ya. IMT, siapa tadi yang baca gitu ya? Itu imtak, langsung dibaca imtak kayak gitu ya. Jadi jangan IMTQA kayak gitu, jangan dibaca seperti itu. Jadi imtak kayak gitu. Terus poin 8, berdedikasi. Berdedikasi. Jadi kompetensi kepribadian salah satunya yaitu berdedikasi. Berdedikasi itu dapat diartikan sebagai penuh pengabdian. Jangan berdedikasi dalam kurung penuh pengabdian. Dalam kurungnya tidak usah dibaca, saudara. Jadi dalam kurung itu artinya arti dari berdedikasi itu kayak gitu ya. Jadi jangan dibaca berdedikasi dalam kurung penuh pengabdian, ya masih polos banget, tapi nggak masalah. Jadi untuk selanjutnya kalau ada kata-kata seperti itu jangan dibaca dalam kurung, tapi berdedikasi itu dapat juga diartikan sebagai penuh pengabdian pada kebaikan dan umat, sehingga pengantar pendidikan ini dapat bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik kayak gitu. Jadi luas gitu loh. Jadi penjelasannya itu jangan dibaca plek sama kayak ini tulisan di slide ya gitu. Itu ya. Hanya itu saja yang saya berikan komentar. Untuk selanjutnya, kalau presentasi tolong dijelaskan, jangan dibaca. Penjelasan sama dibaca itu berbeda. Ya, itu. Terus masalah bagan tadi, coba bagan ilmu tadi. Kok tiba-tiba, nah ini bagan ilmu pendidikan, next. Gimana? Jadi ini dijelaskan kayak gitu loh, saudara. Jadi bukan bagan ilmu, ini merupakan bagan ilmu, next. Nah, kayak gitu apa kayak gitu kan, audien nggak tahu itu bagan ilmu apa kayak gitu kan. Jadi dijelaskan itu ya. Memang itu di buku itu gambarnya kayak gitu ya, ruwet, tapi saya menggambarkan ada yang saya gambar itu nanti akan saya tunjukkan ya masalah dari suatu fenomena sampai ke ilmu itu seperti apa sih kayak gitu. Itu yang saya sampaikan. Tapi saya lebih suka yang seperti ini ya, bagan ilmu. Jadi lebih ringkas, kemudian saudara jelaskan sendiri kayak gitu ya. Ini mahasiswa harus bisa seperti itu di semua mata kuliah. Semua mata kuliah itu tidak hanya tulisan-tulisan, jadi konsep ya, bentuknya konsep seperti ini bagan, terus kalian jelaskan sendiri gitu. Itu harapannya mahasiswa itu harus bisa seperti itu. Tapi itu memang sambil jalan ya saudara, sambil proses, karena tidak bisa langsung tiba-tiba dari SMA, SMK langsung tiba-tiba langsung disuruh memahami apa ini kayak gitu, itu memang susah. Saya dulu juga seperti itu, memang butuh proses. Tapi saya memberitahu untuk kedepannya harusnya seperti ini loh kayak gitu. Jadi dijelaskan dulu bagan ilmu pendidikan, ilmu ya, suatu ilmu itu tidak serta-merta lahir begitu saja, tetapi ada prosesnya. Nah, prosesnya itu dimulai dari suatu fakta atau fenomena di lapangan. Jadi ilmu tidak lahir begitu saja, tetapi ilmu itu diambil dari suatu fenomena atau fakta yang ada di lapangan. Fakta yang ada di lapangan tersebut kemudian akan di-breakdown menjadi suatu konsep. Ya, suatu konsep atau hipotesa ya, atau hipotesis, dugaan sementara mengenai fakta yang ada di lapangan tersebut. Dari konsep-konsep tersebut maka akan digeneralisasikan atau disimpulkan ya. Disimpulkan di sini terbagi menjadi prinsip-prinsipnya seperti apa, aspek-aspek fenomena itu tadi seperti apa kayak gitu. Setelah itu, setelah digeneralisasikan maka
ilmu konsep yang sudah digeneralisasikan itu tadi atau disimpulkan itu tadi, kemudian akan dijelaskan berdasarkan teori yang ada. Teori-teori inilah yang akan dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian dan inovasi. Dengan adanya penelitian dan inovasi, jika generalisasi atau kesimpulan tadi sesuai dengan teori, yang sudah sudah sesuai dengan penelitian dan inovasi, akan lahir atau terbentuk suatu ilmu gitu. Jadi ilmu itu tidak serta-merta lahir begitu saja, tetapi ada prosesnya. Nah, jadi dijelaskan seperti itu, saudara. Jadi jangan, bahkan ilmu pendidikan ini silakan dilihat, bahkan ilmu pendidikan seperti ini, next. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi dijelaskan. Tapi sambil jalan ya, kayak gitu. Saya lebih suka seperti ini daripada tulisan-tulisan kayak gitu. Itu saja. Mungkin saya kembalikan aja lah, kembalikan ke moderator untuk setelah ini mau ada pertanyaan seperti apa. Menampung pertanyaan seperti apa, silakan moderator. Ya, moderator. Moderatornya kemana? Ya, udah saya akhiri dulu. Kalau memang ada kendala, setelah presentasi nanti ada pertanyaan ya terkait ini. Ya, kenapa? Sudah, nggak usah di share screen lagi, sudah cukup. Silakan moderator. Mungkin ada yang ingin bertanya, siapa? Silakan dipersilahkan audiennya. Ya, moderatornya mana? Iya, Pak. Silakan. Tahu caranya? Tahu nggak? Ya, masih bingung gini. Jadi sebagai moderator misalkan sudah selesai, thank you tadi ya, slide terakhir thank you. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari audien atau teman-teman, kalau di sini kan teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan sebutkan nama dan pertanyaannya kayak gitu. Kecepatan. Kecepatan saya bicaranya. Gimana tadi? Silahkan. Sampai di sini presentasi di kelompok 4. Saya persilakan kepada teman-teman jika ada yang bertanya, dipersilakan nama dan pertanyaan. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan ke kelompok 4, silakan sebutkan nama. Dan kelompok 4 semua, ini bukan hanya tugasnya moderator. Semua kelompok 4 tolong dicatat. Dicatat siapa yang bertanya dan pertanyaannya apa, dicatat. Tidak hanya tugasnya moderator. Ya, silakan. Saya dengan Gandasari Alberkis mau bertanya dari kelompok 2. Kelompok 4 silakan didengarkan. Ada nggak sih arti lebih rinci dari maksud pengantar ilmu pendidikan itu bagi keluarga besar? Maksudnya Kan bagaimana? kalau tadi itu kita cuma dijelasin arti pengantar dan arti kata pengantar, ilmu, dan apa tadi introduction. Nah, saya pengen tahu dari kalimat ilmu pendidikan tuh berpengaruh besar bagi pengantar pendidikan sebagai ilmu dan wadah bagi keluarga besar ilmu pendidikan tuh apa? Terima kasih. Kelompok 4 ya. Sudah jelas pertanyaannya, maksudnya? Kelompok 4.
Cek. Kok pada diem semua? Kelompok 4 sudah jelas pertanyaannya? Belum Pak, boleh sekali lagi Coba diulang. Saudara Gandasari silakan diulang gimana? Iya, maksud dari ilmu pendidikan itu berpengaruh. Kan itu judulnya pengantar pendidikan sebagai ilmu dan wadah keluarga besar ilmu pendidikan. Yang berpengaruh dalam ilmu pendidikan sebagai keluarga besar itu kayak gimana ya? Tadi kan itu cuma dijelasin cuma arti kata pengantar dan ilmunya aja. Yang berpengaruh sebagai tanda kutip keluarga besar dan wadahnya itu di mananya? Bagus pertanyaannya. Jelas kelompok 4? Jelas? Jelas Pak. Oke, kalau jelas. Oke. Silakan yang lain 5 pertanyaan ya. Maksimal 5 pertanyaan. Izin bertanya untuk kelompok 4. Ya, Kan tadi dijelasin kayak hukuman yang tidak mendidik. Ini siapa? Sebutkan nama. Ya maaf Pak, saya Afifah Rizky. Ingin bertanya Pak. Ya, ke kelompok 4 ya. Silakan. Ya. Maaf, kelompok dari berapa ya? Kelompok 1. Dari kelompok 1. Pertanyaannya kan tadi kan jelaskan melakukan tindakan yang kurang mendidik. Nah, kayak seperti menghukum anak, menyuruh anak lari keliling gitu kan. Menurut kalian tindakan apa sih yang harusnya dilakukan oleh para pengajar untuk mendidik anak muridnya, untuk mendidik peserta didiknya? Oke, sudah Pak, jelas? itu aja, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah jelas kelompok 4? Kok ini saya yang jadi moderator? Kelompok 4 sudah jelas? Jadi intinya pertanyaannya saudara Afifa itu tadi bagaimana cara menghukum anak yang baik itu seperti apa kayak gitu kan? Kan untuk hukuman lari-lari, dijewer itu kan tidak baik. Yang baik itu seperti apa kayak gitu kan hukuman? Iya, cara mendidik yang benar itu untuk membuat anak itu kayak tidak mengulangi lagi, tapi tidak dengan cara kekerasan itu seperti apa ya, kayak gimana nih? Gitu. Ya, oke. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, sudah jelas kelompok 4? Jelas Pak. Oke. jelas Pak. Oke, sip. Terus, ini saya yang moderatori berarti ya. Jadi tugasnya moderator seperti ini, saudara ya. Yang moderator tadi siapa? Tolong diperhatikan. Untuk kelompok yang lain juga diperhatikan kalau jadi moderator. Jadi ketika ada orang yang bertanya itu, apakah sudah jelas kelompok 4? Apakah sudah jelas kelompok 1? Kayak gitu. Jadi mengatur jalannya presentasi kayak gitu, ya. Ya, silakan untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Saya Pak. Silakan sebutkan nama dan Sulaiman. Sama Khairul Sulaiman dari kelompok 6. Silakan bertanya. Ya, saya ingin bertanya apa pengertian dari imtak itu, Pak? Pertanyaannya pengertian dari imtak itu apa ya? Dari imtak. Imtak atau intak? Intak. IM
akhi. Iya, betul. Oh, imtak. Pengertiannya imtak. Sudah jelas kelompok 4? Jelas, Pak. Oke, silakan dilanjut. Silakan. Sudah? Nggak ada lagi? Nggak ada Ada lagi? lagi yang mau bertanya? Nah. Kalau tidak ada lagi sesi pertanyaan, kami akan tutup. Ya, jadi jangan ragu-ragu ya, saudara. Jangan ragu-ragu kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, ditutup nggak masalah, nggak sampai 5. Jadi ketika kita jadi moderator itu jangan ragu-ragu. Wah, sudah nggak ada pertanyaan, ya sudah, ditutup ya ditutup. Nggak apa-apa. Nggak akan saya marahi kok. Nggak akan saya marahi. Ya, jadi itu memang apa? Haknya moderator kayak gitu. Jadi itu memang haknya moderator. Ya, itu ya. Jadi cuma 3 doang ini yang bertanya. Nggak ada lagi. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, untuk memenuhi 5 ya, memenuhi 5, jadi saya ada yang bertanya ya ke kelompok 4. Pak, saya mau bertanya nih, Oh Pak. gitu. Ya, tadi disuruh bertanya nggak? Ya silakan, siapa tadi ya? Silakan. Saya nih, Pak, mau bertanya. Ahmad Arfiar Patori dari kelompok 2. Halo kelompok 4. Ya, halo. Mau bertanya apa? Guru kan dituntut memiliki kompetensi. Salah satunya kompetensi pedagogik. Menurut pendapat kalian, kompetensi pedagogik di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Terima kasih. Ya, sama-sama. Kelompok 4 sudah jelas pertanyaannya Ahmad Arfiar. Sudah jelas? Maaf, bisa diulang lagi pertanyaan Muhammad siapa? Ahmad Arfiar. Lu belum tahu nama temennya ya? Ahmad Arfiar. Silakan. Diulang ya. Guru kan dituntut memiliki kompetensi. Salah satunya kompetensi pedagogik. Menurut pendapat kalian, kompetensi pedagogik di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Sudah jelas? Jelas, Pak. Oke. Kalau saya sebagai anggota kelompok 4, saya akan seperti ini. Kehidupan sehari-hari seorang guru atau masyarakat secara umum. Ahmad Arfiar. Kan tadi kan kompetensi pedagogik sehari-hari seperti apa? Maksudnya sehari-harinya guru atau sehari-harinya masyarakat umum, di masyarakat umum? Ahmad Arfiar? Iya, Pak. Tadi kan katanya kompetensi pedagogik. Salah satunya guru kan harus memiliki kompetensi pedagogik. Tadi kan pertanyaannya kompetensi pedagogik seperti apa yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, gitu kan? Ya. Nah, kehidupan sehari-hari di sekolah atau di masyarakat umum? Di sekolah, Pak. Di sekolah, saudara. Kelompok 4 di sekolah. Paham? Paham, saudara? Kelompok 4 di sekolah. Jadi kompetensi pedagogik seperti apa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, bukan di masyarakat umum. Ya, itu pertanyaannya Ahmad Arfiar. Oke, ada lagi? Satu lagi? Krik, nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oh ya, silakan. Siapa? Sebutkan nama. Nama saya Indriani Hombing dari kelompok 1 ingin bertanya kepada teman kelompok 4.
Mengapa mata kuliah ilmu pendidikan sangat penting? Mengapa mata kuliah ilmu pendidikan bagi mahasiswa LPTK itu sangat penting? Ya, kelompok 4 sudah jelas? Kok nggak ada suaranya sama sekali kelompok 4? Moderatornya mana sih ini? Moderator? Ya. Sudah jelas? Pak, ganti aja nih, Pak. Ganti gimana? Ganti pertanyaan. Iya, Pak. Tadi Loh, gimana? pertanyaannya ganti aja deh, Pak. Diganti siapa? Diganti apa? Coba, diganti apa? Diganti sama pertanyaan lain, Pak. Ya, Ini ya, diganti apa? Coba. Apa harapan mahasiswa LPTK tentang pentingnya mata kuliah ilmu pendidikan? Itu, Pak. Gimana? Harapannya gitu, Pak. Apa sih yang diharapkan? Mengapa pentingnya mata kuliah ilmu pendidikan gitu? Outputnya kayak gitu ya, saudara? Maksudnya gimana? Tujuannya atau gimana? Iya, tujuannya, Pak, atau harapan gitu, Pak. Harapannya mata kuliah ilmu pendidikan diberikan kepada mahasiswa LPTK kayak gitu. Iya, Pak. Oh ya, harapannya mata kuliah ilmu pendidikan diberikan kepada mahasiswa LPTK itu harapannya apa kayak gitu. Iya, gitu, Pak. Ini nanti jawabannya hampir mirip dengan jawab pertanyaan dari saudara Gandasari ini. Ya, kelompok 4 sudah jelas. Wah, krik gini. Coba deh, kalau misalkan moderatornya terjadi permasalahan apa teknis, mungkin kelompok 4 anggota yang lain bisa dinyalakan speakernya, mungkin sudah jelas apa belum? Nah. Sudah, Pak. Oh, sudah. Oke. Dari sudah jelas. Oh, sudah jelas semua. Oke ya. Jadi 5 pertanyaan sudah terkumpul. Silahkan. Atau ada yang mungkin dijawab langsung? Saya Luciani ingin menjawab pertanyaan dari Khairul Sulaiman. Muhammad Khairul Sulaiman? Aktif? Ya. Aktif nggak Muhammad Khairul Sulaiman? Nah, jadi kan ini kan ingin menjawab pertanyaan dari saudara siapa, dan posisinya kita itu online, ya kan? Kita nggak tahu online tersebut itu yang bertanya itu apakah kemana, ataukah mendengarkan, ataukah tidur, ataukah makan, kan kita nggak tahu. Jadi sebelum menjawab itu ditanyakan dulu, dia itu online nggak, benar-benar online nggak kayak gitu. Tapi memang kalau di kelas kita nggak usah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari saudara Khairul itu langsung saja nggak masalah, karena kita tahu bahwa orangnya ada di kelas itu gitu. Tapi kalau seperti ini kita nggak tahu posisinya dia lagi apa, kita pastikan dulu bahwa saudara Khairul ini sedang mendengarkan nggak gitu ya. Itu. Siapa? Ya, Pak. Oke, ya silakan. Pertanyaan dari saudara, pengertian imtak itu kan? Iya, betul. Ya, pengertian dari imtak yaitu gabungan dari dua kata, kata iman dan takwa, yang masing-masing memiliki pengertian tersendiri. Imtak merupakan bentuk perilaku manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya dan dengan sesama manusia. Itu pengertiannya. Apakah saudara jelas? Oke. Ya, siap, jelas. Kasih jawabannya. Ya,
Terus Ya. kembali. Ya, sama-sama. Terima kasih atas jawabannya. Ya, memang benar. Imtak itu ada itu singkatan ya, imtak itu. Iman dan takwa kayak gitu. Iman dan takwa, biasanya imtak ini, kata-kata imtak itu biasanya banyak diselipkan atau banyak apa ya? Kalau baca visi misi suatu sekolahan atau universitas atau apa lembaga pendidikan ya, itu biasanya ada kata-kata imtak, itu iman dan takwa. Jadi hubungan antar manusia dan apa namanya sang penciptanya kayak gitu. Jadi imtak itu iman dan takwa gitu. Ya, terima kasih sudah terjawab. Siapa? Ya, Kak. Ada lagi yang ingin menjawab? Seperti menghukum tadi, pertanyaannya Saudara Afifah tadi, menghukum anak yang baik itu seperti apa biar mendidik kayak gitu. Itu kayaknya bisa langsung dijawab. Atau yang lain dulu nggak apa-apa. Saya mau menjawab pertanyaan dari Afifah Rizky. Ya. Untuk Afifah Rizky, apa sedang mendengarkan? Iya, saya mendengarkan dari tadi. Oke, saya akan jawab pertanyaannya. Cara yang mendidik yang benar tapi tidak dengan kekerasan yaitu berikan pilihan pada anak, beritahu anak pelan-pelan, tidak dengan nada tinggi, gunakan aturan, dan tetapkan harapan. Beri contoh pada anak. Tetapkan garis batas. Sekian itu pertanyaannya. Jawabannya. Maaf, gimana Terima tadi? kasih atas pertanyaannya. Hah? Tahu, Pak? Enggak, gimana itu? Itu gimana? Jangan grogi, santai aja. Cara mendidik anak yang baik tanpa kekerasan, satu, ada berapa cara sih? Yang saudara temukan ada berapa cara? Ada 5. Silakan, gimana? Pertama, itu berikan pilihan pada anak. Pilihan apa? Seperti pilihan sebentar, Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya sudah. Mungkin yang lain dulu. Yang lain. Pertanyaan yang lain. Atau mungkin kelompok 4 anggota yang lain mau menambahi juga nggak masalah. Jadi jangan hanya berpedoman pada satu orang saja. Ada? Ada. Ya, ada. Pak, maaf, saya ingin membantu Dian menjawab yang pertanyaan dari Afifah Rizky. Oh gitu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Afifah Rizky, maaf, masih mendengarkan kan ya? Iya, masih Cahya. Masih.
pertanyaan Afifah, yaitu bagaimana cara mendidik anak tanpa kekerasan. Yang pertama itu berikan pilihan pada anak. Maksudnya itu anak ingin seperti apa, itu tergantung dari anaknya, asal tetap persetujuan dari orang tuanya, bebas tapi tertib. Dan yang kedua, beritahu pelan-pelan, semisal anak ada salah, melakukan kesalahan, itu diberitahunya pelan-pelan, tidak dengan kekerasan, dengan cubit atau ngebentak gitu. Terus yang ketiga, gunakan aturan yang disepakati oleh semua keluarga. Dan yang terakhir, tetapkan harapan yang baik untuk masa depan anak. Apa sudah cukup, Afifah? Boleh nanya lagi nggak? Maksudnya batasannya itu batasan kayak gimana ya? Kan ada nih, menurut pengalaman aku aja ya selama di sekolah dulu. Jadi ada murid itu udah dipelan-pelanin sama guru, pokoknya udah dibaik-baikin sama guru, tapi ini anak masih kayak ngeyel gitu lah ya. Nah, caranya kita buat benar-benar bikin dia nurut sama kita atau naatin peraturan yang ada sekolah itu gimana ya? Batasannya tuh kayak gimana? Maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Batasannya itu, jadi inginnya anak tuh seperti apa gitu. Jadi sebagai orang tua nggak bisa memaksa. Kalau misal memaksa nantinya anak ngerasa ngekang dan malah jadinya tambah bandel atau gimana. Jadi kita tuh dibiarkan bebas, bebasnya itu tapi sesuai aturan di keluarganya gitu. Ya. Gimana? Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ini, saya ingin meluruskan ya, antara pertanyaan dan jawaban itu nggak tahu saling kemana ya kan. Menghukum anak yang ditanyakan Afifah itu menghukum anaknya di sekolah, jawabannya di rumah. Nah, itu seharusnya saudara Afifah yang bertanya itu seharusnya bisa apa namanya, bisa maaf yang saya maksud itu di sekolah bukan di rumah. Kalau di sekolah itu seperti apa kayak gitu. Seharusnya audien pun juga harus apa ya aktif dalam hal seperti itu kayak gitu. Jangan hanya menerima jawaban ya terima kasih sudah gitu. Jadi kalau memang itu dirasa nggak cocok sama pertanyaannya bisa seperti itu, bisa diulangi. Tadi kan saya dengar kalau nggak salah saudara Ikram itu menjelaskan di rumah, padahal pertanyaannya saudara Afifah di sekolah kayak gitu. Ya nggak? Afifah tadi, saudara Afifah di sekolah kan pertanyaannya? Misalkan saya seperti dulu di sekolah kayak gitu kan di sekolah berarti? Iya Pak, di sekolah. Seperti itu. Yang menjelaskan tadi di rumah, orang tuanya harus seperti ini kayak gitu. Jadi kan itu nggak sinkron kayak gitu loh. Antara di sekolah dan di rumah kayak gitu. Memang memang hampir mirip mendidik anak di sekolah di rumah, tapi kan ada cara-cara tertentu yang berbeda ketika kita di sekolah kayak gitu. Itu ya. Jadi tapi benar jawabannya nggak salah ya saudara Ikram, jawabannya nggak salah, memang benar. Jadi ketika menghukum anak itu memang kita harus tahu dulu inginnya anak itu seperti apa. Ya inginnya anak seperti apa, ini di sekolah pun juga kayak gitu. Jadi inginnya anak itu seperti apa kayak gitu. Jadi kita yang harus mengikuti si anak, tetapi kita sebagai guru, sebagai orang tua itu juga harus keinginan anak itu baik atau tidak kayak gitu loh. Jadi kita harus benar-benar tahu, kita harus mengikuti anak, tapi keinginan anak itu baik atau buruk kayak gitu. Nah, disinilah saudara semua itu belajar, salah satunya ilmu pendidikan itu juga gitu. Jadi bisa membedakan antara yang benar dan yang salah.
kayak gitu. Itu juga membedakan yang benar dan yang salah itu tidak hanya dipelajari di dalam ilmu pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan nyata. Mungkin ketika berkomunikasi dengan temannya, oh sifat seperti ini itu salah toh, oh sifat seperti itu benar ya, kayak gitu. Itu harus saudara pahami kayak gitu. Jadi ketika nanti saudara itu mendidik anak, ya entah itu di sekolah atau di rumah, ketika anak inginnya seperti ini, oh dulu saya pernah keinginan seperti itu tuh tidak baik, berarti saya tidak perlu menuruti keinginan anak kayak gitu. Misalkan anak minta minta mainan misalkan, boleh minta mainan, boleh dibelikan, tetapi kalau mintanya itu terus-terusan, itu kan juga nggak baik kayak gitu bagi anak. Cara mendidik anak ya memang sih meminta mainan terus kita belikan itu nggak berupa fisik ya, nggak berupa fisik. Tetapi itu juga nggak baik bagi perkembangan si anak itu. Kalau terus-terusan minta ya nanti sampai gede dia sampai besar ya sudah terbentuk sifat itu ya minta terus, tidak merasa memiliki tanggung jawab gimana caranya mendapatkan itu dengan usahanya sendiri kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus memang kita ketahui ketika mendidik anak dengan tidak cara menghukum dengan kekerasan. Itu memang benar harus sesuai dengan keinginan anak, tapi keinginan itu juga harus dipilah-pilah mana yang benar, mana yang salah kayak gitu. Terus yang kedua tadi apa, Saudara Ikram? Selain memperhatikan keinginan anak, yang kedua tadi? Memberitahu pelan-pelan. Gimana itu memberitahu pelan-pelan? Itu kayak misalnya ditegurnya pelan-pelan, Pak. Tidak boleh dengan cara membentak. Menegur dengan keras sama menegur dengan tegas itu bedanya seperti apa? Kalau tegas itu misalnya yang dilakuin anak itu salah, tapi dianya masih ngeyel gitu, Pak. Nah, kita sebagai guru atau orang tua wajar kalau misalnya menegurnya dengan keras, tapi kan itu demi kebaikan anaknya gitu. Itu berarti tegas. Kalau misalnya emang dengan cara marah-marah, itu bisa aja orang tua atau gurunya emosi karena kesalahan anaknya gitu, Pak. Jadi gini, yang kedua tadi menegur atau memperingati anak dengan cara yang halus ya kan, dengan cara yang halus. Jadi harus bisa membedakan ya cara menegur anak dengan cara yang halus, dengan cara kasar, dengan cara tegas itu harus diperhatikan. Yang halus memang kita bisa melihat yang halus itu, oh itu salah Dek, oh itu salah Mas, oh itu salah Mbak, kayak gitu kan itu halus. Tapi kalau marah-marah sama tegas itu memang agak-agak mirip tapi berbeda dia. Jadi kalau tegas itu dia itu kayak marah ya, kayak marah tetapi ada apa ya intinya di situ itu ada intinya. Jadi marah dengan tidak melontarkan kata-kata yang tidak semestinya. Ya, misalkan marah-marah tapi oh kamu bodoh kayak gini. Nah, itu marah. Ya itu marah itu nggak baik, kamu mengatai anak kamu bodoh, kamu tidak pandai, kamu dekil, kamu kotor itu kan kata-kata yang negatif itu tidak baik, itu marah-marah namanya. Tapi kalau tegas itu kayak marah ya sikapnya atau face-nya orang tua atau guru itu kayak marah, tetapi marahnya itu tidak melontarkan kata-kata yang kata-kata kotor atau kata-kata negatif kayak gitu. Jadi memang kayak marah tapi dia itu tegas sifatnya kayak gitu. Jadi harus bisa membedakan antara tegas dan marah-marah. Beda ya. Gitu. Kadang kalau misalkan ada guru dulu ya, misalkan kalau saudara semua itu dulu bersekolah, itu ada guru yang sukanya marah-marah. Ya, tetapi marah-marahnya itu sama anak didiknya tidak didengarkan. Anak didiknya tetap melakukan perbuatan yang salah lagi. Itu namanya marah-marah. Tapi kalau biasanya ada guru yang dia itu kayak marah-marah, tetapi anak didiknya itu benar-benar takut. Benar-benar takut.
wah sama Pak ini lagi nanti dimarahi lagi. Menurutnya si anak itu dimarahi, tapi menurutnya sikapnya si guru itu tidak marah itu tegas. Nah itu beda. Ketika tegas itu kadang si anak itu punya rasa takut kalau misalkan atau rasa sungkan lah ketika seseorang itu sungkan kepada orang yang lebih tua atau orang yang tegas ini tadi, berarti orang itu berhasil menerapkan ketegasan kayak gitu. Tapi kalau si anak atau orang ini menyepelekan, berarti dia itu dianggap marah-marahnya nggak berbobot kayak gitu. Marah-marah yang nggak berbobot itu ya marah-marah yang negatif. Kalau marah-marah yang berbobot, si anak ini dia itu sungkan, merasa takut kayak gitu. Itu bedanya marah-marah dan tegas. Jadi boleh memarahi anak, nggak harus selalu halus, tapi keras tapi dalam artian tegas loh ya, bukan keras kita melontarkan kata-kata yang negatif, kata-kata kotor ya, tapi tegas dalam artian kita memang mendidik anak itu agar lebih baik lagi gitu. Itu yang kedua ya. Yang pertama tadi menuruti keinginan si anak, tapi kita harus tahu keinginannya itu baiknya gimana, buruknya gimana. Yang kedua, memberitahu anak dengan cara yang halus, cara yang tegas. Kayak itu nggak masalah tegas, tapi jangan marah-marah. Ya, itu. Terus yang ketiga ada nggak? Yang ketiga itu gunakan aturan yang disepakati oleh semua keluarga. Nah, keluarga ya tadi pertanyaannya guru di sekolah, ini keluarga. Nah, beda ya. Jadi memang kalau di keluarga ya memang harus bapak ibu ya, orang tua, istri dan suami yang yang harus membuat aturan untuk anaknya. Oh, anaknya ini inginnya gimana sih? Oh, jam segini sampai jam segini harus belajar, jam segini harus mengaji, jam segini boleh bermain dan lain sebagainya. Itu dari orang tua. Tapi kalau di sekolah itu memang sudah ada aturan antar guru, antar kepala sekolah, antar kependidikan ya, TU itu aturan-aturan itu biasanya dibuatnya warga sekolah ya. Jadi dari warga sekolah. Jadi aturan-aturan itu yang dapat meminimalisir peserta didik itu atau anak itu melakukan perbuatan yang salah tanpa kita menghukum kayak gitu. Ya, jadi ada aturan-aturan yang harus diikuti oleh peserta didik. Itu sifatnya mendidik itu sifatnya juga mendidik. Tapi aturannya juga dilihat lagi, aturannya baik atau enggak. Jadi namanya aturan kan harusnya baik ya untuk mengajarkan anak itu agar menjadi lebih baik lagi kayak gitu. Aturan itu harusnya dibuat yang baik, bukan dibuat yang jelek. Itu. Jadi membuat aturan benar. Jadi membuat aturan yang baik ya. Itu. Terus apa lagi? Menetapkan harapan yang baik untuk masa depan anak. Ini lebih ke ini ya, menetapkan harapan yang baik, berarti hampir sama kayak aturan tadi. Aturan dibuat agar anak itu ke depannya lebih baik kayak gitu. Itu hampir sama. Terus selanjutnya sudah, itu aja. Sudah, Pak. Ya, itu ya. Jadi kalau bertanya posisikan yang bertanya dan yang menjawab itu posisikan sinkron. Tadi di rumah, satunya di sekolah kayak gitu. Tapi yang bertanya pun juga gitu. Ya, saya paham. Nah, saya paham mau jawabannya itu di sekolah, kasusnya di rumah sama di sekolah kan beda kayak gitu. Ya itu. Kalau berdiskusi seperti itu. Ya sudah terjawab ya. Saudara Afifah sudah jelas ya? Sudah jelas atau masih ada lagi? Sudah jelas, Pak. Oke, Maaf sip. tadi udah tahu. Ya, nggak apa-apa. Sudah malam. Ya, terus lanjut. Ya, monitor Pak. Oh, Saudara Aris mau menjawab? Mau menjawab pertanyaan dari Ganda. Jawabannya, pendidikan merupakan hal yang sangat stop. Harus diperjelas dulu. Saudara Gandanya itu aktif lagi mendengarkan Anda. Ya, Saudara Ganda, monitor. Ya,
Ini jawabannya ya. Jawabannya, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Negara juga telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidupnya. Yaitu, Pak. Kok ke saya? Ke Ganda. Saudara Ganda sudah jelas atau belum? Oh iya, Gitu ya. Saudara Ganda, udah jelas Pak belum? Ya, tolong bisa diulangi lagi. Mohon maaf, tadi sinyalnya rada. Iya, jawabannya pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena dengan berpendidikan terciptalah manusia yang berkualitas, berintelektual, dan terhindar dari kebodohan. Negara juga telah mengatur hak setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan pendidikan sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidupnya. Ya, gimana? Anda? Kalau ilmu pendidikannya itu kenapa bisa disebut sebagai wadah keluarga besar? Maksudnya tuh kayak gimana ya? Gimana? Kenapa bisa ilmu pendidikan itu disebut sebagai wadah keluarga besar? Wadah. Kan itu judul temanya, ilmu pendidikan sebagai wadah keluarga besar. Ya, kenapa bisa disebut sebagai itu? Maksudnya itu. Terima kasih. Izin menjawab? Oh ya, silakan, nggak apa-apa. Ya mungkin disebut wadah keluarga besar itu kan satu sekolah itu kan disebut keluarga besar. Nah, yang dimaksud wadah keluarga besar itu mungkin itu. Baik, Pak. Jawab, izin menjawab. Ya, ya silakan. Saya sudah. Ya Pak, Silakan. saya izin menjawab. Silakan. Ya mungkin pendidikan adalah sebuah ujung tombak seluruh umat manusia ya Pak di dunia. Kan semua anak-anak di dunia kan harus berpendidikan, mungkin itu yang disebut wadah besar gitu Pak. Jadi pendidikan itu penting bagi seluruh umat manusia di dunia Pak. Ya, terima Ya, kasih. gimana Ganda? Nah, ya gimana Ganda? Kan. Jelas? Nah, kayak gini kan. Ini nggak aktif ini saudara kan. Cukup, terima kasih. Oke, makasih. Ya, terima kasih. Makasih Ganda. Ya, sama-sama gitu loh. Ya, sama-sama. Terima kasih untuk ilmunya. Iya. Ya, dari tadi saya mendengarkan ya saudara itu menjawab itu saya lucu ya, lucunya itu mungkin ada kata-kata mungkin. Jadi ketika menjawab pertanyaan itu tolong diusahakan jangan ada kata-kata mungkin. Mungkin itu tuh kayak kita itu nggak pasti, kita itu ragu kayak gitu ya. Jadi hindari kata-kata mungkin ya. Jadi mungkin seperti ini jawabannya itu nggak boleh ya. Jadi kita jawab saja, entah itu salah atau enggak itu urusan belakangan. Jadi jangan ada kata-kata ketika menjawab mungkin seperti ini itu nggak boleh ya. Yang nanti menyalahkan atau enggak itu nanti urusan belakangan. Yang penting kita pede dulu. Oh jawabannya seperti ini bla 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 kayak gitu ya. Seorang dosen pun itu tuh ada yang salah, sebenarnya ada yang salah kalau
si mahasiswanya itu jeli kayak gitu loh. Ya, jadi seorang guru pun itu ada salahnya juga kayak gitu. Kalau siswanya itu juga jeli kayak gitu. Jadi ketika kalian itu kuliah, diharapkan ya kuliah bukan hanya di mata kuliah saya saja, mata kuliah dengan dosen yang lain itu tuh tolong didengarkan ya, tolong didengarkan. Kalau nggak tahu itu tanya kayak gitu ya, tanya kayak gitu. Itu apa namanya proses belajar itu seperti itu kayak gitu. Tapi saya ingatkan jangan ada kata-kata mungkin ketika menjawab. Pede saja. Oh, jawabannya seperti ini. Entah dari nanti dari si dosen atau dari audien lain menyalahkan itu urusan belakangan. Ya, kalau misalkan ada yang menyalahkan, oh harusnya tidak seperti itu ya. Terima kasih atas jawabannya kayak gitu. Terima kasih atas bantuannya atau apa kayak gitu ya. Jadi aja Iya, jangan Pak. ada kata mungkin. Oke, saya akan meluruskan dulu pertanyaan dari Saudara Gandasari tadi. Nah, dari audien pun juga gitu. Audien tanya, ya terima kasih penjelasannya ilmunya. Itu dia tahu atau enggak paham saya. Tapi saya yakin enggak tahu. Saya yakin enggak tahu. Paham enggak Saudara Gandasari yang dijelaskan oleh Saudara Haris dan Luciani? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya tadi kan pengantar pendidikan sebagai wadah keluarga besar ilmu pendidikan, itu kan seperti yang saya jelaskan minggu kemarin, sudah saya singgung sebenarnya sedikit, bahwa ilmu pendidikan itu kayak sebuah induknya kayak gitu loh, induk ilmu pendidikannya. Nah, induk pendidikan ini memiliki beberapa cabang, ya salah satunya pengantar pendidikan, psikologi pendidikan, kayak tadi ada beberapa yang saudara jelaskan yang kelompok 4, ada evaluasi pembelajaran, ada perkembangan peserta didik dan lain sebagainya. Nah, perkembangan peserta didik, pengantar pendidikan, psikologi pendidikan, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, itu semuanya itu merupakan anaknya dari si ilmu pendidikan kayak gitu. Jadi ilmu pendidikan itu luas ya. Ilmu pendidikan itu sebenarnya luas ya. Bawahnya lagi atau disebut anaknya itu ya. Anaknya itu ya salah satunya pengantar pendidikan ya. Kenapa pengantar pendidikan itu diberikan di awal? Karena sebagai salah satu pintu gerbang ya, sebagai salah satu pintu gerbang kalian memahami apa sih sebenarnya pendidikan, konsep pendidikan sebelum mempelajari ilmu pendidikan, anaknya ilmu pendidikan yang lainnya kayak gitu. Jadi ilmu pendidikan, pengantar pendidikan di sini itu sebagai anaknya seilmu pendidikan itu. Jadi sebagai wadah, ya sebagai wadah untuk memahami pendidikan secara keseluruhan kayak gitu. Jadi membuka apa ya pemikiran saudara semua untuk nanti mempelajari yang namanya evaluasi pembelajaran itu seperti apa, yang namanya perkembangan peserta didik itu seperti apa, yang namanya media pembelajaran, model pembelajaran itu seperti apa. Untuk mempelajari itu semua harus dari awal, yaitu pengantar. Namanya pengantar itu kan berarti mengantarkan, melangkah menuju awal ya, awal kalian memahami sesuatu. Lah sesuatu di sini apa ya? Itu pendidikan kayak gitu. Jadi pengantar pendidikan diberikan di awal karena untuk menjembatani saudara itu memahami dulu konsep pendidikannya ya, itu. Jadi itu mengapa pengantar pendidikan itu sebagai wadah keluarga besar ilmu pendidikan, yaitu karena pengantar pendidikan itu sebagai pintu gerbang mahasiswa LPTK untuk memahami konsep pendidikan itu sendiri sebelum mempelajari atau memahami atau mendalami ilmu pendidikan yang lainnya gitu. Ya, jawabannya itu. Jadi sebagai pintu gerbang. Istilahnya pintu gerbang untuk memahami dulu konsepnya seperti apa gitu. Jadi diantarkan dulu, saudara diantarkan dulu kayak gitu. Jadi istilah-istilah di dalam pendidikan itu apa, itu harus paham. Kayak IMTAK tadi kan
belum tahu imtak itu apa, padahal imtak iman dan takwa itu ada di sikap pendidikan. Kalau langsung mempelajari evaluasi pembelajaran nggak tahu imtak, nah itu gimana? Nah makanya diantarkan dulu ya namanya pengantar pendidikan ini kayak gitu. Terus apalagi pedagogik belum dijawab ya, pedagogik tadi belum dijawab, nggak tahu pedagogik itu apa, padahal pedagogik itu salah satu apa namanya, salah satu kompetensi guru untuk memahami karakteristik peserta didik. Lah kalau nggak tahu tiba-tiba langsung mempelajari mata kuliah perkembangan peserta didik tanpa kita tahu dulu pedagogik itu apa, lah kan berarti nggak tahu gimana caranya memperlakukan peserta didik itu, bagaimana mempelajari perkembangan peserta didik itu. Jadi makanya diantarkan dulu, pengantar pendidikan itu cuma istilah-istilah saja. Istilah-istilah konsep-konsep awal tentang pendidikan itu seperti apa kayak gitu. Itu ya. Itu pertanyaannya dari Gandasari, Saudara Gandasari. Ya, gimana? Ini kok suaranya sangat ini. Sudah jelas? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Yang lain silakan kelompok 4, kurang 2 pertanyaan lagi. Masa gue ini nggak ada suaranya kalau kayak gini? Ada saudara, ada. Tidak ada gue. Ada sudah. Ya silakan yang kelompok 4. Ya baik Pak, saya ingin melanjutkan pertanyaan dari Indri. Ya. Ya, monitor Indri. Apakah Ya, aktif? Saya aktif. Ya, maaf. Saya mau mengulang pertanyaan saudara. Apakah pertanyaan saudara bertanya harapan LPTK? Bukan, tadi kan aku bertanya gini. Apa yang diharapkan mengapa mata kuliah ilmu pendidikan itu penting bagi mahasiswa LPTK? Maaf, bisa diulang lagi nggak? Tadi pertanyaan saya, apa yang diharapkan mengapa mata kuliah ilmu pendidikan itu penting bagi mahasiswa LPTK? Saya akan menjawab mungkin sebentar. Mungkin kayak lagu ya, mungkin itu ya. Oh iya, maaf Pak. Saya akan menjawab dari pertanyaan Indri. yang penting untuk LPTK menjadi warga negara yang peduli, peka pada lingkungan, aktif, kreatif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan global. Atau sudah jelas atau kurang jelas? Saya puas dengan jawaban Mbak Lucian. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih ya. Ya, terima kasih ya. Harapan mahasiswanya atau harapan LPTK-nya, Saudara Indri, yang ditanyakan? Harapan mahasiswanya atau harapan institusinya LPTK-nya? Sebenarnya sih Pak, dua-duanya Pak. Dua-duanya. Ya, gini, menambahkan saja. Jadi pengantar pendidikan itu diberikan yang pertama sebagai lembaganya dulu ya, saya menjelaskan institusinya dulu atau lembaganya dulu atau LPTK-nya dulu sama saja. Yang namanya LPTK kan kemarin lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan dan ilmu kependidikan, itu LPTK. Mengapa diberikan? Ya itu wajib. Ya, itu wajib sifatnya ketika pengantar pendidikan itu diberikan di LPTK karena
basic core-nya itu, basic LPTK itu ya di pendidikan, makanya ilmu-ilmu pendidikan itu harus diberikan. Intinya di situ. Nah, kenapa ya ini lebih lanjut lagi. Kenapa LPTK itu memprogramkan mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan ke mahasiswa? Nah, kayak gitu kan. Yang pertama, karena mahasiswa LPTK itu diharapkan memiliki sikap yang baik lah intinya. Sikap-sikap yang baik seperti dijelaskan oleh Saudara Luciani tadi, adaptif dan lain sebagainya tadi. Itu yang diharapkan output-nya mahasiswa LPTK itu. Jadi selain kita menguasai ilmu apapun di LPTK tersebut, karena kita ekonomi ya, berarti ilmu ekonomi kita juga akan memiliki sikap. Ya, sikap apa? Sikap yang seperti disebutkan Saudara Luciani tadi, sikap adaptif, mandiri, kreatif, dan lain sebagainya. Itu harapannya dari mata kuliah pengantar pendidikan. Intinya itu agar mahasiswa LPTK itu nanti tujuannya setelah lulus itu sikapnya itu menjadi lebih baik, ya, menjadi lebih baik lagi. Apa saja lebih baik itu ya, bisa mandiri, bisa tanggung jawab, bisa adaptif, bisa berdedikasi, bisa berpikir kritis dan lain sebagainya. Itu banyak banget sikap yang diharapkan melalui mata kuliah mata kuliah pendidikan seperti itu. Tidak hanya pengantar pendidikan saja. Jadi mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan. Mengapa LPTK harus memprogram mata kuliah pendidikan? Karena itu sudah memang yang namanya LPTK, Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan itu diharapkan nantinya merubah sikap mahasiswanya, dan sudah ada kurikulum dari pemerintah, makanya institusinya harus ada mata kuliah pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan kayak gitu, selain mata kuliah ilmu-ilmu lain kayak ekonomi kalau kayak kita ya gitu. Mengapa harapannya itu sikap, intinya di sikap. Sudah bisa dipahami? Ya. Bisa, Pak. Oke, ya gitu. Intinya gitu. Makasih, Kalau belum Pak. sama-sama. Kalau belum bisa dipahami nggak apa-apa. Ngomong aja, ya santai aja. Ya itu. Ya, saya kembalikan ke kelompok 4. Tinggal satu lagi pertanyaan. Pertanyaannya Ahmad Arfiar. Cek. Ya Pak, sebentar ya Pak. Iya, Mohon ya. maaf. Yang lain, masa ya Saudara Luciana terus yang jawab? Yang lain Ya Pak. dibantu, nggak apa-apa. Bentar, biar nggak ngolor waktu ya. Saya ingin bertanya dulu terkait di kelompok 4, kompetensi pedagogik itu apa sih? Kompetensi yang seperti apa pedagogik itu? Sebelum menjawab pertanyaan ke Ahmad Arfiar, harus tahu dulu konsepnya kompetensi pedagogik itu apa. Itu dulu yang penting. Tahu nggak kompetensi pedagogik itu apa? Mungkin yang lain nggak. Silakan Luciana. Ya, mungkin kompetensi pedagogik yang saya pahami menguasai karakteristik peserta didik, menguasai teori belajar dan prinsip belajar yang mendidik pemimpin. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kompetensi pedagogik, Ahmad Arfiar, ada orangnya? Ya Pak, ada Pak. Oh ya, saya kira tidur. Ya, jadi kompetensi pedagogik itu kompetensi yang berhubungan dengan seorang guru itu mengerti peserta didiknya, mengerti karakteristik peserta didiknya. Peserta didik saya itu seperti apa sih kayak gitu? Apakah pendiam, ataukah periang, ataukah aktif, ataukah
pemalu dan lain sebagainya. Itu namanya kompetensi pedagogi. Ya, selain memahami karakteristik peserta didik, kompetensi pedagogik itu juga gimana caranya kita itu mampu menerapkan pembelajaran di kelas itu. Ketika kita sudah tahu ini karakteristik peserta didiknya, kita akan menerapkan model pembelajaran yang seperti apa yang harus saya terapkan di kelas nanti, kalau kita sudah mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian, selain menyiapkan pembelajaran di kelas, medianya itu seperti apa, kayak gitu. Itu juga harus diperhatikan oleh seorang guru. Setelah itu, ketika semua pembelajaran selesai, bentuk evaluasinya itu seperti apa agar kita itu dapat mengetahui kemampuan peserta didik itu, kayak gitu. Evaluasi itu kayak ulangan gitu, saudara. Ulangan, penilaian masalah penilaian kemampuan peserta didik itu sampai mana. Itu semua harus dikuasai oleh guru yang namanya terangkum dalam kompetensi pedagogi, kayak gitu. Kalau ini akan dipelajari lebih dalam lagi, cara menyiapkan evaluasi, cara menyiapkan media pembelajaran, cara menyiapkan model pembelajaran itu akan dikupas lebih mendalam di mata kuliah belajar dan pembelajaran kalau tidak salah ya. Pokoknya yang berhubungan dengan model pembelajaran kayak gitu. Tapi bukan di pengantar pendidikan. Tapi pengantar pendidikan itu hanya memberitahu saudara semua, oh kompetensi pedagogi itu hubungannya dengan ini loh, kayak gitu. Nah ini loh-nya kompetensi pedagogik ini itu akan didetail, akan dikupas secara detail di mata kuliah yang lain, kayak gitu, bukan di pengantar. Jadi kompetensi pedagogik itu masalah seorang guru itu harus mengerti karakteristik peserta didik, harus bisa menerapkan pembelajaran, model pembelajaran, harus bisa membuat media pembelajaran, harus bisa menilai untuk melihat peserta didik saya ini paham nggak apa yang saya jelaskan, kayak gitu. Itu hubungannya dengan penilaian, itu kompetensi pedagogi. Kalau dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, ya seperti misalkan guru mengajar di kelas kayak gitu. Ketika guru mengajar di kelas kan sudah, ketika kita masuk kelas, kalau kita sebagai guru atau kita sebagai orang tua punya 2 anak lah, misalkan kalau sebagai orang tua itu kan sifatnya kan berubah ya kan. Sifatnya itu kan berbeda, bukan berubah, berbeda. Nah, kita itu memperlakukan anak kita itu seperti apa itu pasti juga berbeda perlakuannya. Apalagi di kelas yang notabene itu semuanya itu jumlahnya banyak, karakteristiknya banyak, itu kita harus paham cara memperlakukan peserta didik itu, kayak gitu. Misalkan guru SD, kalau guru SD bisa menerapkan kompetensi pedagogik ini misalkan dengan cara pembelajaran yang menyenangkan. Misalkan guru itu bisa membelajarkan misalkan IPA, mata pelajaran IPA bisa kalau dijelaskan misalkan fotosintesis adalah bla bla bla, itu kan siswa SD itu kan nggak bisa membayangkan ya, susah ya. Misalkan guru menggambar atau melihatkan video fotosintesis atau visual yang lain, memperlihatkan visual yang lain kayak gitu. Berarti kan guru SD itu tahu, oh anak didik saya itu masih SD, masih kecil. Kalau saya jelaskan seperti ini, seperti saya menjelaskan kayak gini, nanti akan susah dia menangkapnya. Makanya saya sebagai guru mempelajarkan proses fotosintesis akan menghadirkan suatu gambar agar peserta didik saya itu dapat memahami dengan baik, kayak gitu. Jadi itu guru tersebut sudah menguasai yang namanya kompetensi pedagogi, kayak gitu. Jadi antara peserta didik, model, media, materi itu tercover satu dengan yang lainnya, itu saling mendukung, kayak gitu. Nanti akan berbeda lagi ketika mengajar SMA, beda lagi. Mungkin sih guru SMA mungkin masih ada beberapa yang menjelaskan pakai gambar, video itu masih ada. Beda lagi yang kuliah menjelaskan mahasiswa itu tanpa gambar pun mereka harusnya sudah bisa paham karena sudah melewati SD, SMP, SMA, kayak gitu. Mengapa dosen-dosen itu tidak
menerapkan model pembelajaran yang menarik karena dianggap mahasiswanya itu sudah tahu, sudah tidak diajarkan dasarnya, ya kayak gitu. Misalkan saya mengajarkan akuntansi misalkan. Saya anggap saudara sudah paham tuh akuntansi. Jurnal umum sudah paham, saya tinggal menjelaskan, oh kalau transaksinya seperti ini, penulisannya seperti ini. Saudara harus paham, oh penulisan seperti ini tuh dapatnya dari ini loh, itu sudah saya tidak menjelaskan lagi, kayak gitu. Saya menganggap saudara sudah paham, sudah melewati yang namanya SMP, SMA, atau SMK, kayak gitu lah. Kalau saya itu jurusannya IPA, Pak, gimana ya? Tinggal saudara sendiri yang aktif, itu kalau di kuliah. Beda kalau di sekolah, kayak gitu. Nah, ini yang dinamakan kompetensi pedagogik, di mana seorang guru atau pendidik itu tahu karakteristik dari peserta didiknya. Itu pedagogi itu juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, misalkan sebagai orang tua. Kita juga harus tahu karakteristik anak kita. Ya, kita mengajarkan anak kita itu antara si kakak dan si adik itu juga akan berbeda karena sifatnya berbeda, kayak gitu. Si kakak yang sifatnya itu periang, si adik yang pendiam, itu juga harusnya berbeda cara pendekatannya. Gitu. Jadi pedagogi itu hubungannya bagaimana caranya kita sebagai pendidik atau orang tua mengerti karakteristik peserta didik atau anak kita, dan nanti kita bisa mengajarinya itu seperti apa, ya gitu. Itu Saudara Ahmad Arfiar. Mungkin kurang jelas atau gimana, silakan. Sudah jelas, Pak. Makasih, Pak. Sudah jelas, yakin? Yakin, Pak. Ya, sama-sama itu ya. Jadi jawabannya itu Saudara Arfiar. Dan untuk kelompok 4, terima kasih telah mempresentasikan materi pengantar pendidikan sebagai wadah keluarga besar ilmu pendidikan dengan cukup baik. Untuk yang lainnya, ya siap-siap sudah tahu ilmunya di awal, harusnya bagaimana seorang moderator, bagaimana cara menjawab, itu sudah paham. Ini tidak hanya diterapkan di mata kuliah ini saja, ya, tapi diterapkan di mata kuliah yang lainnya, ya. Di mata kuliah yang lainnya. Mungkin dosen lain tidak akan menjelaskan seperti ini secara detail. Pokoknya presentasi ya sudah selesai kayak gitu. Kalau saya inginnya kalian itu tahu proses presentasi itu seperti apa kayak gitu. Ya, nanti kalau kalian jadi sidang skripsi atau apalah memaparkan sesuatu di hadapan klien, mungkin kalau yang sudah bekerja itu sudah paham caranya kayak gitu. Paling enggak antara ilmu yang kalian dapat itu kalian terapkan di kehidupan itu bisa berguna kayak gitu. Contohnya ini ilmunya komunikasi kayak gitu. Ilmu menjelaskan gitu. Itu ya. Jadi itu presentasi dari kelompok 4. Terima kasih ya. Beri applause ya. Applause-nya gimana cara memberikannya, reaction aja. Ya, itu. Jadi nah ya sudah diberikan applause itu. Ya itu. Terima kasih. Terus tadi sudah beberapa dijelaskan masalah tentang pendidikan ya, masalah-masalah pendidikan sudah semua sebenarnya ini. Ini saya membuka PPT saya, semuanya sudah dijelaskan oleh kelompok 4. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Nah, mungkin ini tadi pertanyaannya Saudara Gandasari tadi, sebentar saya share screen dulu. Yang berhubungan dengan pertanyaannya Saudara Gandasari, keluarga besar ilmu pendidikan ekonomi ya, ini lebih ke khususannya yaitu ekonomi. Salah satunya maksudnya keluarga besar ilmu pendidikan itu ya ini mata kuliah yang berhubungan dengan pendidikan kayak gitu. Salah satunya pengantar pendidikan ini itu termasuk anaknya dalam ilmu pendidikan, keluarga besar ilmu pendidikan, kayak bagian lah. Keluarga besar itu maksudnya bagian dari ilmu pendidikan, kayak perkembangan peserta didik, profesi kependidikan, kurikulum, sampai evaluasi. Itu semuanya terangkum dalam mata kuliah yang tersebar di setiap semester. Ini keluarga besar ilmu pendidikan gitu.
Terus apa lagi ya? Sudah selesai. Ya, ini alasan tadi yang ditanyakan Saudara Arfiar, pedagogik itu kemampuan guru ya dalam mengelola atau berinteraksi selama proses pembelajaran dengan siswa. Jadi karakteristik peserta didik itu harus jelas. Terus kepribadian. Jadi ketika kita menjadi seorang guru nanti harus 4 kompetensi ini yang harus dikuasai. Ya, bukan hanya dipahami tapi harus dikuasai. Ya, pedagogik sudah saya jelaskan detail tadi. Sekarang kepribadian. Kepribadian itu berhubungan dengan sikap peserta berhubungan dengan sikapnya pendidik. Kepribadian sikapnya seperti apa ya? Tanggung jawab, disiplin, mandiri, adaptif kayak gitu, itu namanya kepribadian. Berhubungan dengan sikap kita. Ya, jadi ilmu pendidikan itu mempelajarkan mahasiswanya sikap juga gitu. Ternyata tidak hanya seni untuk menjelaskan, tapi sikap juga itu diharapkan terbentuk menjadi yang lebih baik gitu. Itu di kepribadian. Sosial juga gitu. Nah, sosial di sini kemampuan seorang guru untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, ya, lingkungan eksternal di sini. Jadi kalau berhubungan dengan pendidikan sosial di sini ya cara menjelaskan itu tadi, makanya saya bentuk per kelompok agar saudara itu terbiasa menjelaskan bagaimana kita itu bersosial kayak gitu. Makanya di sini, makanya seorang guru itu nanti harus memiliki sikap sosial dengan lingkungannya. Makanya ketika menjawab itu diperhatikan dulu apakah si penanya, audien itu benar-benar sudah aktif atau belum. Itu kan salah satunya komponen sosial gitu kan, komunikasi sosial itu. Terus profesional, kalau profesional itu berhubungan dengan keilmuannya. Ya, keilmuan, kalau kita ekonomi berarti kita harus mampu atau mengerti tentang ekonomi itu kayak gitu. Ini profesional di sini maksudnya keilmuan yang harus kita kuasai, kayak seperti tadi saudara menjelaskan itu keilmuan. Keilmuan saudara gimana kayak gitu. Jadi seorang pendidik itu paket lengkap ya, paket komplit. Jadi memiliki cara seni mengajarnya dapat, sikapnya juga dibentuk, sosialnya juga dibentuk, profesionalnya juga dia harus tahu. Ya, makanya seorang guru itu seorang profesi yang mulia dalam artian karena memiliki keempat ini kayak gitu. Keempat kompetensi ini kayak gitu. Ini harus dikuasai oleh seorang guru. Memang nanti seorang guru itu ada kelemahannya. Mungkin kelemahannya di profesional, mungkin tidak menguasai bidangnya, tetapi sosialnya tinggi. Kadang kayak gitu. Jadi tidak semuanya ini baik. Ada yang baik, ada yang enggak gitu. Ya, gitu. Jadi setiap guru memiliki tingkat keprofesionalan yang berbeda-beda. Itu. Tapi untuk modal untuk mengajar, untuk mendidik itu ya 4 ini. Itu ya untuk manusiawi, alasan manusiawi itu sikap ya, berhubungan dengan sikap. Alasan manusia mahasiswa LPTK itu biar mampu membuat seluruh materi ilmu itu saling bersinergi ya. Jadi kita tidak hanya belajar ilmu ekonomi saja, bagaimana ilmu ekonomi itu bisa kita share-kan atau kita sharing-kan dengan orang lain itu melalui ilmu pendidikannya. Jadi kalian itu sebenarnya paket komplit ya masuk ke pendidikan karena dapat ilmu ekonominya, dapat ilmu pendidikannya kayak gitu. Jadi ketika kita menjelaskan ke masyarakat, ke orang lain, ke peserta didik nanti, itu bisa dengan mudah, bisa dengan luwes, bisa dengan gaya kita sendiri, bisa dengan tidak nervous kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi saya harapannya itu kepada saudara semua. Gitu. Sebagai mahasiswa yang mencintai profesi dan tugas sebagai mendidik yang memiliki kemampuan komunikasi dengan siapapun, itu juga sebenarnya ini lebih ke manusiawi, ini lebih ke masyarakatnya secara umum. Kalau yang profesional ini khusus ke guru ya, khusus ke profesi guru. Kalau yang alasan manusiawi ini lebih ke masyarakat umum. Kita mempelajari pendidikan itu apa sih gunanya di masyarakat umum kayak gitu.
Ya, itu. Jadi pendidikan itu ya kebutuhan bagi manusia, itu kebutuhan itu termasuk kebutuhan, tetapi memang kebutuhannya tidak seperti makan, minum yang itu sifatnya itu bisa dilihat, tapi pendidikan itu sifatnya abstrak. Tadi sudah dijelaskan bahwa sifat pendidikan itu abstrak, tidak bisa dirasakan secara langsung, tapi nanti ya bisa merasakan pendidikan itu nanti dalam jangka waktu yang lama ya. Oh, saya itu ternyata kuliah itu apa fungsinya untuk ini ya, tujuannya untuk ini, itu akan terbentuk sendiri, saudara. Nanti ketika saudara mungkin sudah lulus kayak gitu. Saya juga dulu itu tidak paham, saya kuliah itu untuk apa, saya sekolah untuk apa. Ketika saya lulus itu saya baru paham, oh pendidikan itu penting ternyata untuk ini kayak gitu. Itu akan saudara pahami sendiri nanti ketika sudah lulus. Itu ya. Itu terkait materi kedua, pengantar pendidikan sebagai ilmu dan wadah keluarga besar, ilmu pendidikan. Itu. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Saya membuka pertanyaan ini, ya, silahkan. Pak, saya mau bertanya. Namanya siapa, Salam tiur dari kelompok 5. Ya. Saya mau tanya kayak gini, Pak. Apa namanya? Kenapa adakah kesalahan dari sistem pedagogik yang dilakukan oleh para pendidik, guru di sekolah dengan yang bukan pendidik tapi mereka bekerja kayak yang di private teacher, misalnya guru les private atau yang di tempat les itu, Pak. Itu kan mereka sebagian besar itu mereka basicnya bukan guru, bukan berasal dari ilmu kependidikan seperti itu. Karena yang saya perhatiin dan yang saya rasain juga, misalnya kita belajar di sekolah sama ketika kita belajar private atau belajar di tempat les, itu lebih banyak masuk atau lebih banyak bisa diterima pelajarannya ketika di luar gitu, dibanding yang diajarkan oleh guru di sekolah. Seperti itu, Pak. Pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, apakah ada kesalahan dari sistem pedagogik yang diterapkan oleh guru di sekolah daripada mereka yang tidak mengenal sistem pedagogik gitu? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus ini pertanyaannya. Jadi saya juga mengalami sendiri ya. Saya juga pelakunya sendiri, bukan pelaku pelajar. Saya dulu juga sering les privat gitu ya dulu ketika mahasiswa. Memang peserta didik itu ketika diajar di sekolah, gurunya menjelaskan, tetapi apa yang dijelaskan oleh guru tersebut tidak masuk ke peserta didik itu. Makanya peserta didik memilih jalan lain, yaitu mengikuti les privat atau les kelompok kayak gitu. Itu lebih mudah dipahami ketimbang dia harus memahami materi di sekolah. Memang di sini dituntut guru ya, guru di sekolah itu kan harusnya paham ya, paham mengenai kompetensi, 4 kompetensi tadi ya, profesional, sosial, pedagogik, dan satunya apa tadi? Kepribadian ya, pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. 4 kompetensi itu harusnya bisa dipahami oleh si guru. Tetapi kenyataannya di lapangan memang guru itu dalam prakteknya, teorinya mungkin mereka tahu. Tetapi untuk prakteknya itu mereka itu tidak bisa mengaplikasikan. Itu masalahnya. Ya, itu masalahnya. Mengapa tidak bisa mengaplikasikan? Nah, itu yang tahu itu memang guru tersebut. Kenapa saya tidak bisa mengaplikasikan kompetensi ini kayak gitu ya? Itu dari guru, mungkin ya ini. Saya jawabnya mungkin ya, karena ini dari persepsi guru kayak gitu loh. Dari persepsi guru di sekolah kayak gitu. Guru tersebut biasanya sudah tua kayak gitu.
guru tersebut sudah tua. Jadi untuk menerapkan model pembelajaran yang menarik itu sudah ogah-ogahan, males-malesan, sehingga dampaknya ke peserta didik tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh guru kayak gitu. Guru males menyiapkan media pembelajaran yang menarik kayak gitu. Nah, itu kan juga berpengaruh sebenarnya. Terus guru hanya menjelaskan garis besarnya saja, tidak menjelaskan secara detail, kemudian langsung diberi tugas kayak gitu. Nah, itu kan peserta didik kan jadi gimana ya? Jadi tidak mengerti materi yang diajarkan guru di sekolah kalau guru caranya seperti itu kayak gitu. Zaman sekarang itu kan sekarang zamannya Gen Z ya katanya, Gen Y atau Gen Z ya. Gen Z ya, setelah milenial ya, itu kan mereka itu sukanya itu yang guru yang apa ya, fleksibel, guru yang menyenangkan kayak gitu. Tapi guru-guru di sekolah saat ini itu guru-guru zaman-zaman dulu, jadi sudah tua-tua mengajar. Nah, itu masih menerapkan model-model pembelajaran yang dulu-dulu. Jadi tidak tepat untuk anak sekarang kayak gitu. Kalau dulu memang mungkin bisa ya mengajar diceramahi gitu ya, diceramahi, diterangkan, dijelaskan, itu mungkin anak didiknya bisa mengerti. Tetapi untuk sekarang itu beda karena zamannya beda. Itu berhubungan dengan zaman anak sekarang kayak gitu. Makanya anak sekarang itu kalau di tempat les biasanya tutor-tutornya itu lebih fresh, lebih mungkin masih mahasiswa atau baru lulus fresh graduate kayak gitu. Itu kan mereka lebih bisa fun pembelajarannya, lebih kayak bisa diajak sebagai teman. Nah, itu kan salah satu ilmu itu tadi apa tadi? Pedagogik ya. Ya, ilmu pedagogik. Jadi mereka lebih tahu, oh, anak zaman sekarang tuh sukanya itu tidak bisa dijelaskan ABCD, tapi diajak kayak sharing, kayak diajak kayak teman, kayak gitu. Itu kan mereka yang di tempat les tutor-tutor itu berarti dia sudah paham akan hal itu termasuk salah satu pedagogi. Jadi bukan salahnya teori pedagogiknya, tapi pelakunya ini harusnya bisa apa namanya, menyesuaikan zaman. Begitu pula dengan guru-guru yang sudah tua-tua itu harusnya bisa menyesuaikan dengan zaman kayak gitu. Zamannya berubah, harusnya mereka juga harus berubah, harus mengerti kondisi peserta didik anak-anak sekarang kayak gitu. Itu salah satu apa namanya, kompetensi pedagogik yang harus guru ketahui kayak gitu. Jadi guru ketahui itu ya zaman-zaman dulu, zaman-zaman sekarang itu tidak diketahui. Pokoknya saya ngajar kayak gitu. Apalagi yang guru-guru yang sudah pegawai negeri itu kadang seenaknya kalau ngajar yang tua loh ya, yang tua. Kalau yang muda-muda yang masih fresh graduate itu biasanya menerapkan pembelajaran yang memang benar-benar dari hasil apa ya, ilmunya di kuliah, selama kuliah kayak gitu. Biasanya yang fresh graduate, mahasiswa yang PPL kayak gitu. Itu tuh dia itu paham benar peserta didik zaman sekarang kayak gitu. Nanti nggak tahu ya zamannya ketika mereka yang fresh graduate sekarang akan mengajar 20 tahun lagi. Itu akan berbeda lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita itu selalu mengupgrade ilmu, mengupgrade pedagogik sosial, kepribadian, profesional itu harus selalu di-upgrade. Inilah apa ya, nilai plus seorang pendidik itu di situ. Tidak berhenti belajar lah intinya. Karena kita harus tahu perkembangan dari zaman satu ke zaman yang lain. Itu nilai plus dari seorang pendidik. Jadi kita akan tahu apa ya, akan kaya ilmu pengetahuan tidak hanya di dunia pendidikan tapi di dunia yang lain kayak gitu. Ketika kita ngajar ekonomi, kita kan nggak hanya ilmu pendidikan yang tahu, kita harus tahu perkembangan ekonomi kan selalu berubah. Nah, kayak gitu. Kalau kita mengikuti perkembangan ekonomi itu, kita bisa mengajarkan ke peserta didik kita gitu. Dengan lebih mudah peserta didik itu memahami ilmu ekonomi kayak gitu. Makanya disinilah nilai plus atau nilai kemuliaan ya seorang pendidik itu di sini. Jadi jawabannya itu tadi, mengapa peserta didik itu lebih paham di tempat les daripada di sekolah, karena yang mengajar
guru di sekolah itu tidak tahu zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu maunya seperti apa itu tidak tahu. Dan mereka itu punya apa ya, punya keyakinan sendiri bahwa modelnya yang dulu bisa diterapkan di zaman sekarang itu keliru kalau seperti itu. Makanya anak-anak sekolah itu lebih gampang menerima ilmu di tempat les, karena di tempat les tutor-tutornya masih fresh graduate, masih mahasiswa mungkin, sehingga mereka itu bisa diajak sharing kayak gitu. Itu jawabannya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Jadi saya harapkan ini ya, saudara, kalau ada yang mungkin ada yang ngelesi gitu ya di rumah atau di tempat les, itu terapkan. Anak zaman sekarang itu memang lebih suka apa ya, sharing kayak gitu ya, lebih suka diajak kayak berteman kayak gitu. Jangan kaku ya, itu jangan kaku untuk dalam hal mengajar. Gitu. Mungkin ada lagi? Ya, ada lagi nggak? Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya. Tadi kelompok 4 tadi kan sudah menerima pertanyaan-pertanyaan ya. Itu diketik ya, Saudara. Jadi yang bertanya siapa, pertanyaannya gimana, jawabannya apa? Diketik. Nanti dikirimkan ke email saya. Ya. Salah satu kelompok 4. Paham? Iya, baik, Pak. Jadi diketik, dikirimkan ke email saya, siapa yang bertanya, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Gitu. Ya, itu dulu mungkin kalau tidak ada yang ingin ditanyakan. Untuk pertemuan selanjutnya kan tentang ini ya, hakikat ya, kalau nggak salah ya, hakikat manusia ya. Nah, hakikat manusia di sini saya mungkin tidak menjelaskan, tidak Zoom ya, tidak lewat Zoom. Ya, tidak lewat Zoom. Tapi saya memberi tugas saudara, jadi saudara tidak perlu membuat ini ya, tidak perlu membuat PPT. Saudara membuat yang namanya mind mapping. Tahu mind mapping kan ya? Saudara membuat materi hakikat manusia di buku itu ya, di buku bab 4 itu dibuat mind mapping. Ya, dikumpulkan ke saya minggu depan. Mind mappingnya kelompok, bukan individu. Jadi ya kelompok ini membuat mind mapping. Nah, terus untuk pembelajaran minggu depan itu saya akan merekam penjelasan saya. Silahkan saudara lihat penjelasan saya itu. Setelah dilihat, kalau belum tahu silahkan bertanya melalui WA group. Ya, WA group. Jadi kita tidak Zoom meeting seperti ini minggu depan ya. Jadi saya istirahatkan dulu saja ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti bisa presentasi lagi, mungkin bisa disiapkan untuk kelompok yang lain, siap-siap ya itu. Tapi untuk minggu depan pertemuan ketiga materi hakikat manusia dibuat mind mapping ya. Tahu mind mapping kan? Tahu, Ya, Pak. ya tahu. Nah, mind mappingnya saya tidak perlu mendetail gitu ya, tulisannya banyak tulisan, tetapi cukup intinya saja. Ya, saya melihat intinya kelengkapan materi yang pertama, yang kedua estetikanya, keindahannya. Ya, keindahan dalam membuat mind mapping itu ditulisnya bukan dikerjakan memakai aplikasi, tapi ditulis tangan. Ya, silakan dari kelompoknya masing-masing kelompok yang tulisannya bagus silakan untuk membuat mind mapping. Tapi kelompok yang lain juga harus berkontribusi, misalkan merangkum subbab A, subbab B, subbab C, itu jangan semuanya yang tulisannya bagus. Subbab A, subbab B, subbab C, subbab ya, subbab A, subbab B, subbab C itu diserahkan ke anggotanya. Oh, kamu merangkum subbab A, kamu merangkum subbab B dan seterusnya, kemudian diserahkan ke yang apa namanya? Yang merancang mind mapping itu gitu. Jadi terserah modelnya mau mengerjakannya gimana, terserah, saya serahkan ke kelompoknya masing-masing. Terus kemudian difoto, mind mappingnya itu difoto, dikirimkan ke WA group aja ya.
ke WA group, salah satu kelompok meng-share atau mengirim ke WA group, nanti akan saya download, akan saya nilai ya, kemudian akan saya nilai. Itu. Jelas masalah tugasnya untuk minggu depan? Pak, berarti setiap kelompok mengerjakan semua ya, Pak? Semua mengerjakan dengan materi yang sama, hakikat manusia. Sama. Mau dikerjakan di kertas HVS, kertas folio, apa terserah. Pokoknya ditulis tangan. Dan ketika difoto saya jelas membacanya itu jelas, meskipun diperbesar nggak masalah. Meskipun saya perbesar, tulisannya kecil, saya perbesar, itu nggak masalah, tapi bisa dibaca. Itu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Nanti minggu ke depannya lagi, yang udah presentasi, apakah presentasi lagi atau enggak, Pak? Tidak perlu. Jadi yang belum saja ya, yang belum saja siap-siap, yang belum siap-siap membuat PPT, nanti akan saya tunjuk seperti tadi ya, acak. Itu. Jadi semuanya biar kebagian presentasi rasanya seperti apa. Itu sih. Tapi untuk minggu depan tidak ada presentasi, cukup buat mind mapping, saya jelaskan melalui video, nanti saya kirimkan itu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, izin bertanya, itu satu halaman doang ya? Apanya? Mind mappingnya? Mind mappingnya. Jadi satu halaman, jangan halaman yang lain ya gitu, saudara. Jadi satu halaman di kayak akar gitu. Ini subbab A, subbab B kayak gitu. Kalau misalkan tidak cukup di buku tulis, mungkin bisa di kertas karton atau apa kayak gitu. Terus difoto, dikirimkan ke saya. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Maaf Pak, mau bertanya. Silakan. Itu tugasnya Pak dikumpulinnya setelah pembelajaran atau saat pembelajaran sebelumnya? Sebelum pembelajaran, ketika saya membuka kelas, Assalamualaikum, pertemuan ketiga, bla bla bla, silakan dikumpulkan ya, di upload di WA group ya. Baik Pak, Ya sama-sama. Ada lagi? Sudah ya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Terima kasih. Presentasi hari ini cukup bagus ya, cukup bagus. Awal dari pembelajaran mempresentasikan dan menjawab soal, bertanya ya itu. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian nanti ke depan, entah itu dimanapun saya juga nggak tahu. Pokoknya semoga bermanfaat. Dan minggu depan silakan dipersiapkan mind mapping-nya, dan jangan lupa kelompok 4 tadi, siapa yang bertanya, pertanyaannya, jawabannya dikirimkan ke saya melalui email. Ya, tahu emailnya saya kan? Kelompok 4. Kelompok 4. Iya, tahu Pak. Ya, itu dikirim ke email itu. Selanjutnya ya sudah, nanti akan saya nilai. Saya akan masukkan nilai siapa yang tadi yang bertanya, siapa yang presentasi akan saya nilai nanti. Itu saja mungkin. Terima kasih, selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat ya, tetap semangat. Yang bekerja tetap semangat, hati-hati kalau pulang ya. Tuh. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.